Itu namanya Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf. Siapa adik? Abdurrahman bin Auf. Mau dengar ceritanya apa enggak? Mau? Nah, dengerin. Ceritanya. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah yang ketika Rasulullah menyampaikan nanti semua sudah masuk surga, Abdurrahman bin Auf ini terakhir yang masuk surga. Kenapa? Karena hartanya sangat banyak, hisabnya lama sekali, dicek satu-satu sama Allah lama sekali, makanya terakhir. Karena Rasulullah menyampaikan begitu, Abdurrahman ini sedih. Dia berdoa sama Allah, ya Allah jadikan saya orang miskin, gitu ya. Kalau kita doanya gimana Bu Pak? Ya Allah jadikan kaya raya. Tapi Abdurrahman bin Auf enggak, minta jadi miskin. Setiap kali ada peperangan, Rasulullah berperang, maka Abdurrahman bin Auf ini yang sedekah paling banyak. Berota-ota yang dimiliki, kasih 1000 otak. Makanan dikasih, uangnya dikasih untuk bekal para prajurit. Setiap kali ada peperangan Rasulullah. Suatu ketika terjadilah perang Tabuk. Semua umat masyarakat di Madinah yang punya kebun kurma pada ikut perang sama Rasulullah. Akhirnya apa? Ketika pulang peperangan, kebunnya ini gak ada yang manen. Akhirnya kurmanya busuk semua. Nah, karena busuk, masyarakat di kota Madinah ini sedih semua. Ya Allah, kami ini berjihad karenamu, tapi kami punya tanggungan keluarga yang kami harus hidupi, sementara kurmanya kami di kebun-kebun gak bisa kami petik, makanya gak bisa dimakan karena sudah busuk. Kemudian sama Abdurrahman bin Auf, beliau kemudian punya ide, punya gagasan gimana caranya jadi miskin. Makanya Abdurrahman bin Auf langsung menyampaikan, wahai masyarakat kota Madinah, saya beli semuanya kurma busukmu. Makanya semua masyarakat senang bergembira. Harganya berapa Abdurrahman? Sama seperti kurma yang bagus. Makanya hartanya Abdurrahman bin Auf ludes untuk membeli kurma busuk. Niatannya apa? Biar jadi miskin. Maka setiap orang yang punya kebun-kebun kurma datang membawa kurma busuknya, datang ke rumahnya Abdurrahman bin Auf. Ini ditimbang kemudian dibayar. Selesailah sudah. Masyarakat semua yang punya kebun kurmanya busuk bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami punya uang untuk menghidupi keluarga kami. Maka jalanmu ya Allah, karena kami berjihad di jalanmu, kami dapat balasan di dunia. Nah, habis itu Abdurrahman kira-kira senang apa enggak? Senang. Kenapa? Karena pengen jadi miskin. Alhamdulillah ya Allah, karenamu engkau tunjukkan satu jalan biar saya jadi miskin. Maka hari ini saya benar-benar jadi orang miskin, gak punya harta, semuanya sudah pakai untuk bayar beli kurma busuk. Nah, tiba-tiba tuh, kalau Allah itu berkehendak luar biasa. Tiba-tiba ada utusan dari negeri Yaman. Kerajaan di negeri Yaman terserang wabah penyakit. Dan para tabib di sana menyampaikan penyakitnya yang menular ini hanya bisa diobati menggunakan kurma busuk. Maka diutuslah prajurit datang ke negeri Madinah mencari kurma busuk. Begitu datang ke setiap kebun, orang-orang yang pemilik kurmanya menyampaikan, wahai Tuan, kalau engkau ingin kurma busuk, datanglah ke Abdurrahman bin Auf. Kami jual kurma busuk sama beliau. Beliau beli dengan harga yang terbaik seperti kurma yang pada umumnya. Maka utusan kerajaan ini datang kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf lagi mensyukuri. Alhamdulillah ya Allah, selalu bersyukur. Kenapa? Saking dia bisa menjadi miskin. Terus dia datanglah utusan ini menyampaikan, wahai Tuan,
kami utusan dari kerajaan negeri Yaman. Kami membutuhkan kurma busuk karena di negeri kami sedang kena wabah penyakit. Dan tabib kami menyampaikan hanya kurma busuk yang bisa menyembuhkan penyakit kami. Maka raja kami menyampaikan, tolong kasih tahu yang punya kurma busuk akan dibeli 10 kali lipat harganya terbaik. Masya Allah. Jadinya Abdurrahman bin Auf ini kaya apa kaya banget? Kaya banget, ya kan? Tadinya miskin udah seneng, malah alhamdulillah aku jadi orang kaya lagi, nangis malah ya. Kalau kita gimana kira-kira dapat 10 kali lipat? Wah, kita langsung ya malah jungkir balik gak karu-karuan kalau kita. Kenapa? Karena rezekinya nomplok. Makanya Rasulullah itu menyampaikan, sedekahmu sesungguhnya bukan mengurangi hartamu, tapi bisa menambah hartamu. Dan Abdurrahman bin Auf itu membuktikan. Maka sampai sekarang yang jariahnya Abdurrahman bin Auf ini, Masya Allah, setiap kali ada di jahiliyah, di zaman masa Nabi Rasulullah ini hijrah ke negeri Madinah. Di sana orang-orang kafir Quraisy yang ada di negeri Madinah menguasai ada satu sumur. Sumur ini dikuasai dan setiap orang Muslim kalau mau ngambil air di sumur itu harus bayar. Maka Abdurrahman bin Auf gak begitu, langsung dia bilang apa? Saya beli sumurmu, harga berapapun saya beli, mau 10 kali lipat dibayar. Setelah dibayar, orang yang punya kafir Quraisy ini senang luar biasa karena dapat duit nomplok. Setelah itu, apakah sumur itu dikuasai Abdurrahman? Enggak. Dia langsung bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya wakafkan sumur ini untuk penghidupan umat Muslim yang ada di Madinah. Masya Allah. Kira-kira berkah banget atau enggak itu? Berkah. Makanya meskipun hartanya banyak, Allah tempatkan Abdurrahman bin Auf ini menjadi salah satu sahabat yang masuk surga dijamin. Tuh. Sudah dijamin aja selalu nangis. Nangisnya gimana? Ya Allah, saya ini punya harta banyak, sedih. Saya pengen seperti Muaz. Saya pengen seperti Hamzah bin Abdul Muthalib yang meninggal ketika perang Uhud. Dia meninggal hanya dikafanin dengan burdah, kain burdah. Namanya kain burdah itu tutup kepala, kakinya kelihatan. Kalau ditarik nutup kaki, kepalanya kelihatan. Karena kainnya ini nggak cukup, itu namanya kain burdah. Waktu zaman ketika perang Uhud, ada Mu'ad, ada namanya Khalid bin Walid, ada namanya